Bahagia, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Hingga saat ini kita senantiasa dilindungi oleh Allah, diberi berbagai anugerah kenikmatan serta terhindar dari berbagai musibah. Walaupun di antara kita ada yang mendapatkan musibah, mudah-mudahan Allah segera mengangkat musibah dari mereka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, agama Islam itu merupakan agama yang sangat indah. Keindahan agama Islam itu tidak saja mengatur hal-hal yang bersifat besar atau utama, juga memberi pedoman pada hal-hal yang kecil secara detail dan rinci. Salah satunya misalkan mengatur tentang bagaimana kita memenuhi hajat hidup, makan misalnya, tentang makan. Sebagaimana prinsip agama adalah hifdzun nafs, jadi menjaga diri pribadi, tubuh manusia, maka tentang makanan ini pun dipandu oleh agama Islam. Kenapa hal ini menjadi penting kita kemukakan, kita kaji pada Jumat kali ini? Karena fenomena yang terjadi belakangan ini, mau tidak mau itu dirasakan dan dialami oleh kita sekalian. Salah satunya misalkan praktek bertransaksi online, jual beli lintas batas negara, kota, bahkan suku bangsa. Pada sisi yang lain, karena kehidupan seperti itu terjadi pergeseran gaya hidup kita di keluarga kita sekalipun. Misalkan kita sangat kurang memperhatikan bagaimana pola sarapan pagi kepada anak yang betul-betul halalan dan thayyiban, karena sudah tergerus oleh gaya hidup yang sedemikian rupa saat ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberi pedoman tentang cara ini. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ayat ini diawali oleh seruan ya ayuhan nas, tidak ya ayyuhalladzina amanu dalam konteks ini. Artinya pentingnya memakan sesuatu yang halal dan thayyib sesungguhnya itu diharuskan atau diserukan kepada seluruh manusia. Jadi status halal itu tidak saja baik bagi muslim, juga termasuk non muslim, bagi seluruh manusia. Dan pada ayat ini pula kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah setan. Dalam kaitan makanan, tentu saja langkah-langkah setan adalah bagaimana tidak dengan berharu biru, dengan amarah nafsu dan emosi ketika kita makan. Pada ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pada Al-A'raf surat ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah
dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Seperti ayat yang tadi dibacakan, pada ayat ini pun diseru itu manusia, Bani Adam, tidak untuk secara khusus bagi umat mukmin atau muslim. Dengan demikian panduan makan dan minum tentu akan menjadi berfaedah dengan baik dan aman apabila dilakukan oleh manusia siapapun mereka. Dan di sini ada penjelasan bahwa berdasarkan ayat yang pertama, langkah-langkah setan itu adalah jangan berlebih-lebihan. Berdasarkan tafsir standar yang dikeluarkan oleh Kemenag, yang dimaksud janganlah melampaui batas, itu adalah batas yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dan batas makanan yang halal dan tidak halal. Artinya berarti kita diharuskan memakan makanan yang halal dan thayyib tadi. Halal itu syar'i, thayyib itu baik dari sisi kesehatan. Lantas kaitan tujuan kita mengkonsumsi pangan atau makanan yang halal itu apa saja? Jamaah rahimakumullah, antara lain untuk tujuan satu, memberikan kenyamanan. Jadi makan halal dan thayyib itu memberikan kenyamanan. Selanjutnya keamanan, keselamatan, dan kepastian terhadap produk halal dalam mengkonsumsi dan menggunakannya. Kaitan ini lantas pemerintah dalam hal ini termasuk juga yang sudah dilakukan oleh para alimul ulama, para sholihin, mengumandangkan pentingnya memakan makanan yang halal. Kalau dari versi pemerintah misalnya, lantas ada kebijakan tentang jaminan produk halal. Tentang persoalan ini, pemerintah sudah membuat sebuah sistem untuk kepastian hukum terhadap kehalalan sebuah produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan sebuah produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sidang jemaah yang berbahagia, dari sisi kita sebagai muslim dan muslimah, kaum mukminin, tentu saja kita perlu mengikuti apa-apa yang dipandukan oleh Al-Quran. Intinya bagaimana kita menjaga agar asupan makanan yang kita konsumsi setiap hari itu benar-benar halal. Kenapa hal itu perlu dilakukan? Karena makanan itu akan terkait dengan dampak dan akibat. Antara lain, pertama, menghindari dari penyakit. Makanan yang halal dan thayyib insya Allah itu terhindar dari penyakit. Kasus yang fenomena COVID saja salah satunya ditentukan oleh makanan yang tidak halal dan tidak thayyib. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan mendapatkan perlindungan Allah. Tentu saja apabila kita makan makanan yang halal dan thayyib itu sudah mengikuti perintah-perintah Allah. Yang ketiga, menjaga akhlak yang akan dilakukan. Jadi makanan itu berpengaruh terhadap perilaku nanti. Makanan yang thayyib dan halal, baik dan halal, itu insya Allah akan menjaga akhlak-akhlak kita, keluarga kita, dan anak cucu kita insya Allah. Selanjutnya, makanan yang halal dan bersih dan baik mendatangkan rezeki yang lebih baik. Itu ada hubungannya dengan masalah syukur. Yang selanjutnya, menjaga hati dan akal. Pengaruh dari makanan yang baik dan thayyib itu akalnya insya Allah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, memperbaiki keturunan.
Yang terakhir tentu saja untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa dapat memperhatikan serta diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa menjaga asupan makanan kita sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu